Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus kedua. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Givarsya Dityansori. Nama saya Muniyatun Nisa. Nama saya Emol Syaban. Nama saya Dika Ardian Arifki. Nama saya Arif Ramadan. Objek sengketa. Sengketa ini berfokus pada surat tagihan pajak STP PPN nomor 00012-107-1740-320 tanggal 24 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada PT Arkon Reltindo STP. Ini menagih sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PPN masa pajak Desember 2017. Kronologinya, PT Arkon Reltindo melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP berupa rumah pada Desember 2017, namun belum melakukan pemungutan PPN karena saat itu belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pada 31 Juli 2018. PT Arkon Reltindo dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Himbauan dan penyetoran. DJP kemudian menghimbau PT Arkon Reltindo untuk melakukan penyetoran PPN atas transaksi Desember 2017. PT Arkon Reltindo menuruti himbauan tersebut dan melakukan penyetoran PPN sebesar 500 juta pada 20 Desember 2019. Pemindah bukuan. Kemudian PT Arkon Reltindo mengajukan permohonan pemindah bukuan atau PBK dan dikabulkan dengan surat keputusan nomor PBK 00036 PJ 33 KP 0703 2022 tanggal 14 Januari 2022. Penyetoran PPN masa Desember 2017 sebesar 500 juta dipindah bukuan untuk melunasi surat ketetapan pajak kurang bayar PPN masa Januari 2018 nomor 0001207-1840320. Sanksi administrasi. Meskipun telah melakukan penyetoran dan pemindah bukuan, DJP tetap mengenakan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pembayaran PPN masa pajak Desember 2017 yang dituangkan dalam STP nomor 0001107-1740320 tanggal 24 Januari 2020. Permohonan penghapusan. PT Arkon Reltindo mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui surat permohonan nomor 094 X11 AR 2022 tanggal 20 Desember 2022. Namun ditolak oleh DJP melalui surat keputusan nomor KEP 02008 NKEB PJ WPJ 332023 tanggal 19 Mei 2023. Gugatannya, PT Arkon Reltindo mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak untuk membatalkan keputusan DJP dan STP PPN. Di sini ada poin-poin penggugat oleh PT Arkon Reltindo. Yang pertama ada tidak memiliki kewajiban memungut PPN. PT Arkon Reltindo berpendapatan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban memungut PPN pada Desember 2017 karena belum dikukuhkan sebagai PKP. Mereka mengacu pada pasal 14 ayat 1 UU PPN yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP jarang membuat faktur pajak. Yang kedua ada pengukuhan PKP tidak berlaku surut. Penggugat menekankan bahwa pengukuhan mereka sebagai PKP pada 31 Juli 2018 tidak berlaku surut ke masa pajak Desember 2017. Yang ketiga ada penyetoran atas himbauan. Penyetoran PPN yang dilakukan merupakan tindakan atas himbauan DJP, bukan atas kewajiban yang disahkan. Yang keempat ada pemindah bukuan sebagai bukti. Pemindah bukuan penyetoran PPN menunjukkan bahwa tidak ada lagi kewajiban PPN pada masa pajak Desember 2017. Yang terakhir ada sanksi tidak berdasar. DJP tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi karena dasar pengenaan sanksi sudah tidak ada. Selanjutnya ada poin-poin tergugat. Yang pertama ada kewajiban perpajakan. DJP berpendapat bahwa PT Arkon Reltindo dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan pada 31 Juli 2018 dan sejak saat itu bahkan 5 tahun sebelumnya telah memiliki kewajiban perpajakan.
Mereka mengacu pada pasal 2 ayat 4A UU KUP yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP. Yang kedua, ada pembayaran terlambat, di mana penerbitan STP PPN atas sanksi denda dan bunga telah sesuai fakta karena pembayaran PPN oleh PT Arkon Realtindo memang terlambat. Mereka mengacu pada pasal 14 ayat 1 huruf D UU KUP yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau melunasi pajak terutang. Yang terakhir, ada kewajiban PPN berlaku. Kewajiban PPN pada masa pajak Desember 2017 tetap ada meskipun telah dilakukan pemindah bukuan karena kewajiban PPN tersebut timbul berdasarkan proses pemeriksaan yang benar. Putusan Pengadilan Pajak dalam kasus PT Arkon Realtindo dengan Direktorat Jenderal Pajak DJP mengabulkan keputusan DJP serta STP PPN. Berikut penjelasan yang lebih detail mengenai putusannya. Dari putusannya, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa PT Arkon Realtindo tidak memiliki pajak Desember 2017 karena mereka kena pajak saat itu. Pengendalian pajak pada pasal 14 ayat 1 UU PPN. Pasal ini menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Pasal 39A UU KUP. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tanpa hak atau dengan menggunakan nama orang lain. Alasan putusan 1. Tidak berwenang memungut PPN. Pengadilan Pajak menegaskan bahwa PT Arkon Realtindo tidak memiliki wewenang untuk memungut PPN dan tidak pernah membuat faktur pajak pada Desember 2017 karena belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengukuhan PKP tidak berlaku surut. Pengadilan Pajak menegaskan bahwa pengukuhan PKP pada 31 Juli 2018 tidak berlaku surut ke masa pajak Desember 2017. Yang ketiga, kekeliruan DJP. DJP telah keliru dalam menerbitkan STP PPN kepada PT Arkon Realtindo yang belum ditetapkan sebagai PKP. Lalu yang keempat, pengakuan DJP. DJP telah mengakui bahwa sudah tidak ada kewajiban PPN pada masa pajak Desember 2017 dengan menyetujui permohonan pemindahan bakuan yang diajukan kepada PT Arkon Realtindo. Kesimpulan Pengadilan Pajak. Tidak ada kesalahan penggugat. Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa keterlambatan atas penyetoran PPN yang dilakukan penggugat terjadi bukan karena kesalahannya, melainkan karena kewenangan untuk menerbitkan faktur pajak terjadi sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Sanksi administrasi tidak berdasar. Karena dasar pengenaan sanksi administrasi sudah tidak ada, maka DJP tidak berwenang mengenakan sanksi administrasi, sehingga sudah seharusnya sanksi administrasi tersebut dihapuskan 100%. Keputusan akhirnya, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat serta membatalkan keputusan Aqua dan membatalkan surat tagihan pajak nomor 0012/17/17/403/20 tanggal 24 Januari 2020 sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi nihil. Implikasi putusan. Pentingnya memahami peraturan pajak. Putusan ini menekankan pentingnya memahami peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak. Kewenangan DJP. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan fakta dan hukum yang berlaku dalam memberikan putusan yang adil dan akan membatasi kewenangan DJP dalam mengenakan sanksi administrasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.